Yang terhormat, pembina, ketua, sekretaris, dan para anggota Yayasan Universitas Prastia Mulia, rektor dan wakil rektor Universitas Prastia Mulia, ketua, sekretaris, dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Prastia Mulia, ketua, sekretaris, dan para anggota Senat Universitas Prastia Mulia, para dekan dan wakil dekan di Universitas Prastia Mulia dan segenap jajarannya, guru besar tamu kehormatan, teman seperjuangan Profesor Elliot Simangunsorn PhD, kolega pengajar, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni Universitas Prastia Mulia, sanak keluarga dan kerabat yang saya kasihi, Bapak Ibu hadirin dan yang mengikuti acara ini secara daring yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sebagai guru besar tetap di bidang ilmu keuangan dan pasar modal Universitas Prastia Mulia menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Menuju Indonesia Emas 2045, Percepatan Peningkatan Literasi dan Tata Kelola Pasar Modal. Hadirin yang saya muliakan, pada tahun 2045, Indonesia akan berusia 100 tahun. Pada tahun tersebut, Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan produk domestik bruto atau GDP. Visi Indonesia Emas adalah menjadi negara maju dengan kualitas manusia yang unggul, serta menguasai iptek, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat. Salah satu indikator utama kesuksesan mencapai visi ini adalah sektor keuangan yang makin maju, makin dalam, makin liquid, dan makin beragam. Menurut Kementerian Keuangan, ada beberapa aspek yang mendesak untuk direformasi di sektor keuangan Indonesia. Antara lain rendahnya literasi keuangan, ketimpangan akses terhadap layanan keuangan, biaya transaksi yang tinggi, keterbatasan instrumen keuangan, dan lemahnya perlindungan hukum bagi investor, serta koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan. Dibandingkan negara ASEAN 5 lainnya, kapasitas penghimpunan dana oleh sektor keuangan Indonesia relatif rendah, dan potensi pendalaman pasar masih sangat besar. Rasio aset bank terhadap GDP Indonesia hanya 59%, sedangkan rasio kapitalisasi pasar modal terhadap GDP hanya 48%. Sementara negara ASEAN 5 lainnya memiliki rasio di atas 100%. Jumlah investor saham di Indonesia masih relatif sedikit. Saat ini ada 12,3 juta investor saham, hanya 4,3% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah investor saham bahkan kalah jika dibandingkan dengan jumlah investor aset kripto yang saat ini sebesar 18 juta. Padahal pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pasar modal memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan perbankan. Bagi perusahaan, pasar modal adalah sumber pendanaan jangka panjang, baik dalam bentuk modal ekuitas maupun utang. Bagi masyarakat, ini yang penting, pasar modal adalah sarana pendemokrasian ekonomi untuk pemerataan kesejahteraan. Melalui pasar modal, semua lapisan masyarakat bisa ikut memiliki perusahaan yang bervariasi, mulai dari bank hingga komoditas. Income inequality atau ketimpangan penghasilan merupakan salah satu isu penting selain pertumbuhan ekonomi. Pada Maret 2023, Gini Index Indonesia mencapai 0,38, mengindikasikan income inequality yang relatif tinggi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan negara terperangkap di tingkat pendapatan menengah atau middle income trap. Banyak bukti empiris mengindikasikan bahwa edukasi finansial dapat menurunkan income inequality. Hadirin yang saya muliakan, banyak hal yang harus dilakukan untuk pengembangan pasar modal Indonesia. Pada kesempatan ini, saya fokus hanya pada dua hal. Pertama, peningkatan indeks literasi keuangan, termasuk literasi pasar modal. Kedua, penguatan kualitas tata kelola di struktur pasar modal. Literasi keuangan yang baik akan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Namun minat saja tidak cukup, pasar modal harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik sehingga bisa dipercaya. Menurut survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 49%.
Artinya dari 100 orang penduduk, terdapat 49 orang yang memiliki literasi keuangan yang baik. Angka ini masih jauh di bawah negara ASEAN 5 lainnya. Sementara itu, indeks inklusi keuangan Indonesia cukup baik, 85%. Bad news-nya adalah terdapat gap 36% antara tingkat literasi dan inklusi keuangan. Yang memperhatikan adalah literasi dan inklusi pasar modal Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan sektor perbankan. Di tahun 2022, literasi pasar modal hanya 4,1%, sedangkan literasi perbankan mencapai 50%. Sedangkan inklusi pasar modal tercatat hanya 5,1%, jauh di bawah inklusi perbankan yang 74%. Banyak bukti empiris yang mengindikasikan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan literasi keuangan, OJK telah menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025. Namun kenyataannya, peningkatan literasi keuangan khususnya pasar modal relatif lambat. Program edukasi keuangan dan pasar modal yang dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan lembaga keuangan cenderung bersifat insidentil dan belum menjangkau daerah maupun sasaran subjek yang luas. Hadirin yang saya muliakan, sejatinya ada 4 pilar yang berperan dalam pelaksanaan edukasi keuangan Indonesia. Pemerintah, institusi keuangan, institusi pendidikan, dan masyarakat. Selama ini OJK selalu regulator, berperan penting dalam menjalankan program edukasi keuangan. Ke depan, OJK diharapkan bisa lebih mengorkestra upaya-upaya edukasi yang dilakukan keempat pilar ini. Jika perlu, pemerintah bisa membentuk semacam Komisi Literasi dan Edukasi Keuangan seperti di Amerika Serikat, yang saat ini dipimpin oleh Secretary of Treasury Janet Yellen. Komisi ini sebaiknya dipimpin oleh Menteri Keuangan dengan anggota meliputi OJK, Bursa Efek, serta institusi kementerian terkait. Hadirin yang saya muliakan, saya mengusulkan sebuah program akselerasi peningkatan literasi keuangan yang saya sebut Satu Keluarga, Satu Pencerah Keuangan. Disclaimer, ini bukan kampanye Pilpres. Targetnya adalah di satu keluarga Indonesia, minimal ada satu anggota keluarga yang memiliki literasi keuangan yang baik. Orang tersebut diharapkan bisa menjadi pencerah atau agent of change bagi anggota keluarga lainnya dalam hal literasi keuangan. Pada tahun 2022 di Indonesia terdapat 71 juta keluarga dan 9,5 juta mahasiswa serta 5,3 juta siswa SMA. Jika program edukasi keuangan dilaksanakan dengan baik di perguruan tinggi dan SMA, akan dihasilkan PKK, pencerah keuangan keluarga, dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Hal ini bisa dilakukan dengan memasukkan mata ajar misalnya personal finance, investment, ke dalam kurikulum di seluruh program studi perguruan tinggi dan SMA. Survei OJK 2022 mengindikasikan semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula literasi keuangan. Akan lebih baik jika edukasi keuangan dilakukan sejak dini melalui pembelajaran formal sejak SD. Pada tahun 2022 ada 24 juta murid SD dan 10 juta murid SMP di Indonesia. Studi di Cambridge University mengindikasikan bahwa anak-anak mulai membentuk kebiasaan keuangan sejak usia 7 tahun. Saya dulu waktu kecil mainannya monopoli, makanya udah besar investasi saham. Di Australia misalnya, literasi keuangan sudah diajarkan di tingkat preschool. Lo Keng Hong, yang dijuluki Warren Buffett of Indonesia, pernah mengatakan, menjadi kaya adalah idaman hampir semua manusia di dunia. Tapi sangat disayangkan, waktu kita sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, tidak ada mata pelajaran bagaimana menjadi kaya. Terima kasih Pak Lo Keng Hong yang hadir juga hari ini. Materi edukasi keuangan bisa dirancang secara sistematis dan inovatif, berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi, seperti halnya mata pelajaran matematika dan bahasa. Selain melalui jalur pendidikan formal, upaya edukasi keuangan dapat dilakukan secara informal dengan menyasar para tokoh yang menjadi role model bagi masyarakat. Misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kaum ibu yang pada umumnya berfungsi sebagai Menteri Keuangan Keluarga.
Dalam hal ini, OJK bisa memanfaatkan mahasiswa yang telah dilatih sebagai penyuluh keuangan. Strategi pembelajaran secara digital dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperluas jangkauan geografis. Saya ada sahabat namanya Mbak Friska, ngerti saham, followernya 1 juta lebih. Kalau di Indonesia ada 100 orang seperti dia, masalah literasi keuangan akan cepat selesai. Hadirin yang saya muliakan, salah satu faktor yang menghambat perkembangan pasar modal Indonesia adalah persepsi masyarakat bahwa investasi di pasar modal sangat beresiko. Hasil survei Bursa Efek Indonesia bersama AC Nielsen Indonesia di tahun 2015 menyimpulkan bahwa 80% responden menilai investasi saham bernuansa spekulatif dan mereka tidak mempercayai dananya dikelola oleh perusahaan investasi. Waktu tahu seorang teman mulai berinvestasi saham, pendetanya mengatakan, ya kita harus doakan dia supaya bertobat katanya, karena dianggap sedang berjudi. Ironisnya masyarakat justru lebih percaya investasi bodong yang berbasis skema Ponzi. Menurut OJK, kerugian yang dilaporkan masyarakat akibat investasi bodong sejak 2017 mencapai 140 triliun. Investasi bodong ini terus bertumbuh subur dari masa ke masa karena literasi keuangan masyarakat yang buruk. Jika dulu orang berpikir memelihara tuyul bisa cepat kaya, kini seiring kemajuan teknologi, peran tuyul sudah diambil alih oleh robot trading. Teknologi boleh maju, mindset tidak berubah. Masyarakat Indonesia lebih suka menaruh uangnya di bank daripada di pasar modal. Hal ini tercermin dari dana pihak ketiga perbankan sebesar 8.200 triliun rupiah pada akhir 2023, 40% dari GDP kita. Sedangkan penghimpunan dana dari initial public offering IPO saham selama 2023 hanya 54 triliun dan dari obligasi 127 triliun. Dana masyarakat di industri reksadana tercatat hanya 500 triliun di akhir 2023. Hadirin yang saya muliakan, kunci utama pengembangan pasar modal adalah peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Percepatan penguatan tata kelola seluruh elemen di struktur pasar modal harus segera dilakukan. Pada kesempatan ini saya ingin menyoroti 2 hal penting terkait tata kelola pasar modal, yaitu independensi Dewan Komisaris dan praktek menggoreng saham. Tahun 2001 investor di pasar modal Amerika Serikat dikejutkan oleh jatuhnya harga saham Enron, sebuah perusahaan energi besar yang terdaftar di Bursa New York. Harga saham Enron yang terbang tinggi mencapai puncak di $90, terjun tanpa parasut ke 26 sen dalam waktu hanya 11 bulan. Enron akhirnya dinyatakan bangkrut, menimbulkan kerugian puluhan miliar dolar. Eksekutif Enron melakukan kecurangan akuntansi, accounting fraud, yang masif untuk menyembunyikan kerugian besar perusahaan. Skandal Enron membuka kotak Pandora, skandal keuangan di perusahaan besar lainnya seperti WorldCom dan Xerox. Akibatnya kepercayaan investor terhadap investasi saham tergoncang. Mereka berpikir, jika perusahaan sebesar Enron saja bisa bangkrut, saham apalagi yang bisa dipercaya? Skandal Enron menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan publik. Tahun 2002, Kongres Amerika Serikat menyetujui Undang-Undang Sarbanes-Oxley untuk meningkatkan pengawasan terhadap direktur eksekutif dan memperkuat tata kelola perusahaan publik di Amerika Serikat. Bursa Efek mendukung upaya ini dengan mensyaratkan perusahaan publik untuk memiliki mayoritas direktur non-eksekutif yang independen. Direktur non-eksekutif di Indonesia seperti komisaris. Di Board of Directors. Direktur non-eksekutif atau di Indonesia komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Para ekonom keuangan berpendapat bahwa kehadiran direktur non-eksekutif atau komisaris independen ini dapat meningkatkan efektivitas Dewan di dalam mengawasi manajemen perusahaan. Di Indonesia, untuk mendukung efektivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sejak tahun 2000, Bursa Efek Indonesia BEI mensyaratkan perusahaan tercatat harus memiliki minimal 30% komisaris independen. Kebijakan ini sejalan dengan banyak bukti empiris bahwa tingkat independensi Dewan Komisaris yang diukur dengan persentase komisaris independen di Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Untuk mengetahui efektivitas komisaris independen di saat krisis, saya melakukan riset tentang
risiko kejatuhan harga saham atau stock price crash risk selama pandemi COVID-19. Menggunakan sampel 200 perusahaan tercatat dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022, saya menemukan bahwa semakin besar persentase komisaris independen di Dewan Komisaris, semakin kecil risiko kejatuhan harga saham. Hasil ini mengindikasikan bahwa komisaris independen di Indonesia meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di saat krisis. Temuan menarik lainnya adalah semakin besar ukuran Dewan Komisaris, semakin kecil risiko kejatuhan harga saham. Selain itu, sejalan dengan strategi value investing, di sini banyak teman-teman yang percaya aliran value investing, saya menemukan semakin rendah rasio PBV atau price to book value, semakin kecil risiko kejatuhan harga saham. Untuk percepatan peningkatan tata kelola pasar modal, saya mengusulkan kepada OJK dan BEI untuk mendorong perusahaan publik di bursa agar memiliki persentase komisaris independen minimal 50%. Hal ini bisa dilakukan dengan pemberian insentif hingga upaya-upaya menaikkan syarat minimum 30% komisaris independen menjadi 50% secara bertahap. Hadirin yang saya muliakan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sejak 2018, Indonesia masih menempati ranking terendah di antara 12 negara berkembang dalam aspek tata kelola dan penegakan hukum di sektor keuangan. Undang-Undang Pasar Modal Indonesia secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Tindakan manipulasi pasar atau kita kenal menggoreng saham di bursa efek akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Menggoreng saham atau price rigging terjadi ketika beberapa pihak berkonspirasi mengatur harga saham untuk memperoleh keuntungan di atas kerugian para pembeli saham gorengan. Sejatinya manipulasi pasar bisa terjadi dalam berbagai cara, mulai dari aksi yang dilakukan insider perusahaan seperti kasus manipulasi laba di Enron, pengungkapan informasi palsu atau rumor, hingga hadirnya pemain besar atau bandar yang secara konstan membeli dan menjual saham yang sama dalam jumlah yang besar. Presiden Joko Widodo pernah sampai 2 kali memperingatkan OJK untuk mengintensifkan pengawasan terkait praktek menggoreng saham, yaitu pada awal 2020 dan 2023. Presiden mengingatkan bahwa kerugian akibat tindakan menggoreng saham bisa sangat masif. Misalnya aksi goreng saham Adani Group di India yang menimbulkan kerugian hingga 1.800 triliun rupiah, kira-kira 1/4 GDP India. Akibatnya jatuh. Presiden juga meminta agar tahun 2020 menjadi momentum pembersihan pasar modal dari para manipulator bursa saham. Saat ini tahun 2024. Meskipun tidak mudah dibuktikan, ada dugaan bahwa praktek menggoreng saham melalui wash trade, pump and dump, dan cornering marak terjadi di bursa saham kita. Setiap hari kita menemukan saham yang mendadak ramai diperdagangkan, sehingga harganya melambung tinggi tanpa alasan fundamental yang jelas. Hal ini bisa terjadi berhari-hari sebelum harganya jatuh kembali ke level semula. Hal ini tentunya sangat merugikan investor retail yang membeli saham di harga pucuk. Kasus manipulasi saham di BEI yang terbaru dan menghebohkan adalah kasus korupsi dana pengelolaan investasi PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya dengan total kerugian mencapai 39 triliun rupiah. Kedua kasus tersebut merupakan puncak gunung es dari praktek manipulasi perdagangan saham di Indonesia. Penegakan hukum bagi pelaku kasus ini dan hadirnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan PPSK tahun 2023 seyogyanya bisa menjadi momentum bagi OJK dan BEI untuk bergerak lebih cepat dan adil, satset dan tastes. Minimalisasi kasus saham gorengan sebaiknya dilakukan sejak awal, yaitu saat sebuah perusahaan melakukan IPO. OJK harus melakukan saringan yang ketat untuk mencegah perusahaan dengan fundamental dan tata kelola buruk masuk ke bursa. Pertumbuhan jumlah IPO emiten yang begitu cepat bisa menurunkan kualitas saham IPO. Saya mengamati, dari 313 saham IPO di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun terakhir, terdapat 43% saham IPO yang
saat ini harganya turun 40% lebih dari harga IPO-nya. Dan ada 25% saham IPO yang harganya tinggal gocap Rp50 atau bahkan kurang. Saham IPO yang fundamentalnya kurang baik dan dijual kemahalan atau overprice saat IPO akan sangat merugikan investor. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa menyongsong tahun 2045, di mana Indonesia bermimpi naik kelas menjadi negara maju, kita perlu mempercepat pengembangan sektor keuangan, terutama pasar modal. Salah satu hal penting yang harus segera dilakukan adalah percepatan peningkatan literasi keuangan, khususnya di sektor pasar modal. Upaya ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, institusi pendidikan, institusi keuangan, dan masyarakat. Pemerintah melalui OJK bisa mengorkestra upaya edukasi keuangan yang dilakukan oleh keempat sektor ini. Institusi pendidikan bersama institusi keuangan bisa melakukan edukasi keuangan secara sistematis dan masif. Masyarakat, terutama generasi Z dan milenial yang lebih melek keuangan, bisa berperan aktif sebagai pencerah keuangan di keluarga mereka. Dengan meningkatnya literasi keuangan, minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal akan bertumbuh. Di sisi lain, OJK dan BI harus bergerak lebih cepat untuk menciptakan pasar modal yang melindungi investor, menjaga pasar yang efisien, tertib dan adil, serta memfasilitasi pembentukan modal bagi dunia bisnis. Peningkatan tata kelola pasar modal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak di struktur pasar modal, mulai dari OJK, bursa efek, emiten, perusahaan efek, lembaga penunjang, hingga investor. Dari sisi perusahaan, tata kelola antara lain dapat diperkuat dengan meningkatkan independensi Dewan Komisaris. Dari sisi OJK dan bursa efek, tata kelola dapat diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang adil dan tegas, serta seleksi emiten IPO yang lebih ketat. Dari sisi investor, dengan tidak membeli saham gorengan atau saham bertata kelola buruk, kalau istilah Paulo Kengkong ini saham kucing kurap ya istilahnya itu. Mereka sudah mendukung terwujudnya pasar modal yang amanah. Ada anekdot tentang seorang turis asing yang minta supir taksi mengantarnya ke kasino terbesar di kota. Supir taksi tersebut segera mengantar sang turis ke gedung bursa saham. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di negeri tercinta ini. Semoga pasar modal dan bursa saham Indonesia bisa maju, amanah, dan yang lebih penting bermartabat. Hadirin yang saya muliakan, untuk mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu saya hingga hari ini. Pertama-tama kepada Rektor Universitas Prastia Mulia, mentor saya, Profesor Dr. Jisman Simanjuntak, yang pada awal 2001 merekrut saya dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada saya untuk berkembang. Prof. Jisman juga selalu mendukung kami, tidak hanya saya, kami semua dosen untuk mengurus JJA, jenjang jabatan akademik, sampai profesor. Terima kasih, Prof. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Dewan Guru Besar Universitas Prastia Mulia, Profesor Agus Suhadi, PhD, Profesor Semi Krista Mulyana, PhD, Profesor Andreas Budiarjo, PhD, Profesor Joko Wintoro, PhD, yang membimbing dan merestui pengajuan guru besar saya. Izinkan saya untuk berterima kasih juga kepada Profesor Dr. Sugiarto yang menjadi reviewer internal saya yang tidak bisa hadir hari ini. Izinkan saya mengapresiasi almarhum Profesor Dr. Ignatius Siddik, pelopor dan senior yang telah mendahului kita, yang selalu meyakinkan saya bahwa saya akan menjadi guru besar. Saya masih ingat pesan terakhir beliau sebelum meninggal, ingat Kas, jadi guru besar jangan mengharapkan materi. Jadi guru besar itu pengabdian seumur hidup. Siap, Prof. Apresiasi tinggi kepada para guru besar tamu kehormatan yang berkenan meluangkan waktu hadir pagi hari ini. Padahal saya tahu ini orang-orang sibuk. Dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Budi Frensidi selaku reviewer internal eksternal saya. Profesor Siddhartha Utama, PhD, dari Universitas Indonesia juga. Dari Universitas Brawijaya, Profesor Devanto Sasta Pratomo, PhD, dan dari IPB University teman lama, Profesor Dr. Yandra Arkeman.
Terima kasih kepada Ketua dan anggota Senat Universitas yang telah merestui pengajuan guru besar saya. Terima kasih juga kepada Dekan SBE Universitas Prasetya Mulia, Dr. Fatoni Rahman DPA yang berkomitmen di masa kepemimpinan beliau harus ada yang dikukuhkan sebagai guru besar. Terima kasih Bro Fatoni. Juga kepada para wakil dekan, Dr. Yosefina Ratna, Dr. Adrian Teja, dan Henry Pribadi PhD, serta segenap pejabat struktural di jajarannya. Apresiasi tinggi pada rekan-rekan yang meneliti bersama saya, Dr. Yana Chandra, Henry Sutiono MM, Atalia Hidayat MM dari Prasetya Mulia, Profesor Dr. Cynthia Afriani Utama, dan Dr. Safri Ananto Husodo dari Universitas Indonesia, serta Janto Haman PhD dari Monash University. Juga kepada kantor riset SBE Prasetya Mulia, Retno Yuda Rizka yang selalu satset membantu saya dalam riset. Untuk teman-teman di kantor pengelola FM, Dr. Rina Ningsih dan Hari Budiman, juga untuk Yuni Astuti dan Yeni Riawati, terima kasih 1000 matur nuwun sewu atas bantuannya yang tidak kenal lelah dalam proses pengajuan guru besar saya. Kepada tim admin pengajaran yang selalu gercep membantu saya, kalian keren banget, kecuali saat menagih nilai ujian mata kuliah saya yang terlambat. Terima kasih kepada seluruh kolega dosen di SBE Prasetya Mulia, khususnya kepada teman diskusi, teman dosen seangkatan, teman diskusi puluhan tahun. Yang hadir juga Bro Ade, Hendro, Indria, Yanti, Eka, Setio, Franky, Rudi, Istianto, Arif, dan Dedi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada selamat kepada kolega Profesor Elias Simangunsono PhD atas pencapaian guru besarnya. My deepest appreciation to my PhD supervisor at Monash University, Professor Josh Taneski and Professor Michael Scully, and my supervisor at University of Wisconsin-Madison, Professor Chen Siwu, who taught me to be a better academician. Izinkan saya mengapresiasi seluruh dosen dan guru saya dari TK hingga S3. Tanpa kalian, pahlawan tanpa tanda jasa, tidak ada Lukas Yatmaja seperti hari ini. Kepada seluruh teman angkatan 1983 di FE Universitas Atmajaya Yogyakarta, teman di SMA Negeri 1 Pekalongan, serta seluruh mahasiswa yang pernah saya ajar, matur nuwun atas dukungannya. Apresiasi tinggi saya berikan kepada Bapak Lo Keng Hong, role model dan sahabat saya dalam berinvestasi saham. Matur nuwun sudah bersedia mengajar di Prasetya Mulia sejak 2010 secara rutin, luar biasa. Terima kasih kepada sahabat saya yang selalu memberikan dukungan moral dan nasihat, Pak Freddy Chandra, Pak Ridwan Majuki, serta Pak Paulus Bambang dan Ibu Sylvia yang setia pernah 26 malam bersama kita berdoa ketika saya dan istri terkena COVID-19 tahun 2020. Jadi masih hidup sampai sekarang Pak Paulus. Untuk Pak Indra Kristanto dan Pak Budi Warsono, terima kasih atas dukungannya yang luar biasa dalam mengembangkan komunitas investor Hungry Stock. Untuk Mas Ardian Taufik Gesuri, terima kasih saya bisa berbagi ilmu melalui kolom dan kartun bersama Tom Din di Kontan sejak 2009. Untuk Pak Karania Dharma Saputra, terima kasih atas kolaborasinya memberikan award, Kontan Bareksa Award, kepada pelaku reksadana Indonesia sejak 2017. Untuk Pak Budi Hikmat, terima kasih sudah membantu dalam mengembangkan program S1 Finance kami, serta menulis buku bersama saya. Untuk Tom Din, terima kasih sudah mengkartunkan ide-ide saya sejak 2009. Untuk teman-teman investor yang hadir pagi hari ini, akademisi, jurnalis juga dari gereja, ada 78 nama. Saya haturkan beribu terima kasih, matur sembah nuwun. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kita bisa selesai jam 12 malam nanti. Tetapi saya tulis semua di orasi ini tanpa mengurangi rasa hormat. Ada tertulis semua di Kitab Perbuatan Baik. Saya haturkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di Indonesian Institute for Corporate Directorship IICD, tempat saya berkiprah selama 12 tahun. Khususnya rekan seperjuangan Bapak Sigit Pramono, Bapak Eri Riana Harja Pamekas, Pak Dodi Prawira, Bu Vita Diani, Pak James Simanjuntak, Pak Andi Ilham Said, Pak Sukono, Ibu Ria Sidabutar, dan Pak Irham Dilmi. Saya juga berterima kasih kepada founder dan komisaris PT Prodia Widya Husada Tbk, Pak Andi Wijaya, Pak Gunawan Prawira Soeharto, Pak Ihsan Hidayat, serta Ibu Endang Hoyaranda, serta seluruh pimpinan perusahaan di Prodia Group. Khususnya yang hadir juga pagi ini, Dr. Erisa Sugiono, Dr. Kristina Sanjaya, dan Dr. Berta Pangaribuan.
Juga untuk Dr. Ana Meliana yang mewakili Pak Andi Wijaya pagi ini. Terima kasih juga kepada founder PT Taman Safari Indonesia, Pak Johnson Manansang, Pak Frans Manansang, dan Pak Tony Sumampo, dan seluruh generasi 3. Tidak ada kata yang lebih tepat yang bisa melukiskan rasa terima kasih saya yang tak terhingga kepada orang tua saya, Papa Liantono yang hadir pagi hari ini, dan almarhumah Mama Lopocu, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada kami anak-anaknya. Khususnya kepada Papa Liantono, yang selalu mendukung pilihan saya menjadi dosen. Padahal tahu kalau dosen gajinya kecil. Pak Liantono sekarang berusia adalah penyintas kanker sejak 13 tahun yang lalu. Ya. Terima kasih. Ketika guru besar sebelum kami dikukuhkan, Profesor Joko Wintoro dikukuhkan 13 tahun yang lalu, papa saya sedang kena kanker. Beliau adalah penyintas kanker yang diberkahi usia panjang sampai hari ini usianya 93 tahun untuk bisa menyaksikan putra bungsunya menjadi guru besar hari ini. Puji Tuhan, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Papa, jaga sendita. This is for you, Dad. Terima kasih juga kepada kakak-kakak saya tercinta, Evelyn, Friska, dan Lydia, serta para ipar, Martin Musli yang banyak membimbing saya, keponakan Nelson yang sudah mendukung saya dengan kasih. Akhirnya pencapaian saya hari ini tidak terlepas dari support system utama saya, istri saya tercinta Andriwati, nanti dia akan cerita sendiri, yang selalu penuh kasih sayang, memberikan dukungan penuh atas semua yang saya lakukan. Juga ketiga anak saya, Stefani Luciani, Michael Stiatmanja, dan Nicholas Stiatmanja, yang selalu berbakti kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Wife and kids, I love you full. Semoga pencapaian Papa bisa menjadi kebanggaan dan inspirasi bagi kalian semua, bahwa dalam hidup kita harus memegang prinsip stay hungry, stay humble, teruslah belajar dan berkarya tanpa henti, serta filosofi urip iku urup. Hidup itu harus menyala agar berguna bagi sesama. Seperti kata anak muda sekarang, menyala abangku. Akhir kata kepada hadirin yang telah meluangkan waktu dan bersabar mengikuti acara ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga orasi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu keuangan, dan yang lebih penting adalah kemajuan pasar modal Indonesia dan bangsa dan negara. Mohon maaf jika ada ketidaksempurnaan. Hadirin yang saya muliakan, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih memberkati kita semua berlimpah-limpah. Amin.